Salam Advent, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernak-pernik Natal, ornamen Natal sudah mulai menghiasi sudut kota. Meski dalam masa-masa pandemi seperti ini, perhatian banyak orang sudah mulai terfokus pada persiapan rangkaian pesta Natal. Kita mulai mendekorasi rumah dengan hiasan Natal, dan persiapan Natal sudah mulai kita atur dan dipikirkan dengan baik. Minggu ini, kita memasuki masa Advent yang pertama. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Advent yang pertama ini. Kata Advent berasal dari kata Adventus, atau dalam bahasa Latinnya Advenire, yang berarti kedatangan. Maka masa Advent ini dapat diartikan sebagai masa menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai. Masa Advent yang pertama ini adalah masa penantian umat di dalam Perjanjian Lama. Setelah sekian lama, sehingga tiba waktunya Yesus lahir di Bethlehem. Umat Israel menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Tema dalam Advent yang pertama ini, dalam ibadah kita hari ini, yaitu ruang perjumpaan yang berpengharapan, yang disampaikan oleh penatua Firmanda. Kiranya di dalam Advent yang pertama ini kita mengalami perjumpaan dengan Dia Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, pencipta alam semesta, di dalam pengharapan kita dari waktu ke waktu. Dan kiranya Advent pada tahun ini membuat pribadi kita, keluarga kita, bahkan kita sebagai umat Allah makin bertumbuh di dalam kebenaran dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat beribadah dan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Ya Tuhan yang sungguh baik, Bapa yang teramat baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk minggu pertama Advent. Tuhan, biarlah hati kami melimpah dengan syukur dan dengan pengharapan. Biarlah kami menanti-nantikan akan kelahiran Tuhan, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menguasai hati kami. Kalau pagi ini kami sudah boleh memasuki minggu Advent yang pertama.
Tuhan, kami mau beribadah dengan sepenuh hati kami, dengan jiwa dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Ya Bapa, Tuhan yang menguasai hati pikiran kami, menguasai diri kami. Dan biarlah ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati semua yang melayani pada pagi hari ini. Kami menyerahkan pengharapan, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama ini, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Marilah jemaat kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari KJ 76 bait 1 dan kedua. Kau yang lama dinantikan. Marilah bersama-sama kita dasarkan peribadahan ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga.
pembatasan fisik telah membuat kita merindukan perjumpaan. Sebab sebagai gereja, kita menghayati pentingnya ruang perjumpaan yang memberi dampak baik bagi persekutuan umat maupun dalam pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Namun, seberapapun terbatasnya kita berjumpa, gereja tetaplah ruang perjumpaan. Sebab di tengah keadaan hari ini banyak orang menantikan adanya ruang perjumpaan yang dapat digunakan untuk memiliki dan memelihara pengharapan. Sebab itu, wahai gereja, dalam kewaspadaanmu, bagikanlah pengharapan. Mari, hai orang yang beriman, nantikanlah surya kebenaran, Yesus, Sang Juru Selamat. NKP 52 ayat 1 dan 3. Marilah kita masuk dalam keheningan untuk berdoa memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menerima berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dengan tulus dan sungguh di hadapan Tuhan. Di mana surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23 dan yang 24 berbunyi demikian.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan beserta saudara juga. Meresponi salam damai, yakinlah Yesus Sang Juru Selamat kita. Tempat pengharapan dan perlindungan. Di dalam setiap persoalan dan masalah, Dia Tuhan sanggup membuat jiwa ini tenang dan teduh. Yesusku, Juru Selamatku. PKJ 202. Tuhanku
Tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama mohon tuntunannya. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh kembali Kau berikan kesempatan untuk menghadiri undangan-Mu dalam peribadahan kudus ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada bersama dengan siapapun, kami percaya Engkau yang hendak bersabda kepada setiap kami. Ya Roh Kudus, kuasailah kami, sehingga kami menjadi semakin paham apa yang menjadi tugas dan peran kami sebagai murid-murid Kristus yang diutus di tengah-tengah dunia di masa-masa sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya 64 ayat 1-9. Demikianlah sabda Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tersebut dengan Mazmur 80 ayat yang kedua sampai 8 dan ayat yang 18 sampai 20. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan.
tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bacaan kedua terambil dari surat 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada ibadah ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-37. Sekali lagi Markus 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah,
Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, memang saya tidak bisa mendengar atau saya tidak bisa tahu satu persatu, akan tetapi dalam setiap kondisi kita, dalam segala suka dan duka, hari ini adalah hari yang perlu kita rayakan karena kita bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus menghadiri undangannya dalam peribadahan yang kudus ini. Perkenalkan saya Firman Datri Permana, Penatua Firman Datri Permana dari GKI Sepanjang. Jadi salam hangat dari seluruh majelis jemaat dan juga jemaat dan simpatisan untuk seluruh jemaat dan juga simpatisan di GKI Wiyung ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yakni ruang perjumpaan yang berpengharapan. Akan tetapi kita harus, saya katakan harus, kenapa? Karena minggu ini adalah minggu yang kayaknya kok tiba-tiba sudah sampai di tahap ini ya gitu. Kalau kita perhatikan dalam gambar ada seorang anak yang mulai menyalakan satu di antara 4 lilin ungu begitu. Itu menandakan sebuah hal bahwasannya pada saat ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Wah. Ingat nggak kita terakhir ibadah onsite di gereja itu kapan gitu? Tiba-tiba kok sekarang sudah Advent, tiba-tiba wes katene Natalan begitu. Tiba-tiba sudah berjalan begitu cepat. Waktu berjalan seakan-akan hanya seperti sekejap mata saja kita sudah sampai di tahap ini. Ya, inilah Advent atau yang dalam bahasa Latin Adventus yang secara harafiah artinya kedatangan. Kita merayakan 2 dimensi kedatangan, yakni adalah ketika kita punya pengharapan akan lahirnya Sang Juru Selamat. Itu yang pertama yang kita akan rayakan bersama-sama dalam perayaan Natal. Dan juga yang kedua adalah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, kita menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Itulah mengapa bacaan Injil kita pada hari ini, yakni Markus 13 ayat 24 sampai 37 itu berisi tentang pemberitaan. Tentang bagaimana Sang Anak Manusia itu akan datang dan ada tanda-tandanya, lalu kemudian kita juga dinasihati itu oleh Tuhan Yesus untuk bersikap seperti apa. Dan seperti yang dibaca di awal perikop tadi, bahwasannya kedatangan Anak Manusia itu akan juga diikuti oleh sesuatu yang nampaknya itu begitu mengerikan. Coba saya ulang bacanya. Markus 13 ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang, dan seterusnya. Ada sebuah tanda di sini bahwa ada sesuatu yang memang tidak seperti biasanya, yang memang kalau kita bayangkan itu seakan-akan langit runtuh begitu. Ya. Saya kalau ingat film-film begitu, kalau seakan-akan ada film meteor akan menghantam bumi itu, wah itu bumi akan mengalami kehancuran gitu. Itu hanya satu meteor. Meteor itu kalau kita bayangkan dalam galaksi itu kayak cuma kerikil. Ya. Kerikil tapi menghantam bumi, tapi itu sudah punya daya hancur, daya ledak yang luar biasa. Akan tetapi di sini seakan-akan matahari gelap, bulan tidak bersinar, dan bintang itu berjatuhan. Seakan-akan langit itu logur begitu, seakan-akan runtuh semuanya. Bukankah ini mengerikan sekali? Dan inilah kalau kita mengingat ya, dulu ada sebuah film, yakni 2012 gitu. Ini film diambil dari sebuah penghayatan akan salah
satu suku di dunia, yakni suku Maya, dalam perhitungan kalendernya bahwasanya di tanggal 21 Desember 2012 itu dipercaya akan menjadi sebuah doomsday atau akhir zaman gitu. Sehingga ada penggambaran di film ini yang begitu luar biasa. Wah, laut begitu bergejolak, begitu ombaknya menjadi tsunami, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, kota menjadi hancur begitu. Dulu itu sampai ada orang-orang yang menunggu apakah benar sih tanggal 21 Desember 2012 itu akan terjadi kiamat. Apakah akhir zaman itu akan terjadi? Ternyata tidak. Tiwasan penggambarannya itu begitu mengerikan tapi ternyata tidak. Oh, ternyata ada ralat Bapak Ibu ya. Ralatnya apa? Tidak 21 Desember 2012 tapi 21 Juni 2020. Jadi kira-kira 4-5 bulan yang lalu. Toh tidak benar juga gitu. Itulah kenapa Yesus katakan tidak seorang pun tahu. Sehingga sebenarnya tanda-tanda itu tadi bukanlah sesuatu yang bisa katakan harafiah, akan tetapi sesuatu yang memang Tuhan katakan ada sesuatu yang harus kita perhatikan lebih serius, yakni kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Dan yang menarik, Yesus tidak mengajak orang-orang pada saat itu dan murid-muridnya untuk berfokus pada langit yang runtuh tadi, di awal-awal perikop tadi. Bukan untuk itu, tapi kita perhatikan di ayat yang ke-28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Bukankah kalau jenis khotbah, jenis homili yang lebih laku adalah khotbah yang menakutkan, khotbah yang mengerikan, yang menggemparkan, yang bombastis, yang isinya tentang akhir zaman itu biasanya lebih laku. Tetapi justru Kristus mengajak orang-orang dan kita sekalian untuk lebih berfokus pada ayat yang ke-28. Tariklah pelajaran tentang perumpamaan tentang pohon ara. Malah diajak untuk melihat pohon ara. Bukan diajak untuk melihat langit runtuh, tapi pohon ara. Apa sih pelajaran yang bisa diambil? Dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu, pohon ara itu bukan hanya sekedar pohon yang besar dan rindang, akan tetapi sebuah simbol dari kehidupan. Kenapa? Karena biasanya orang-orang pada saat itu ketika ingin merenung sendirian, mereka akan mencari pohon besar yang teduh, yang bisa membuat mereka nyaman untuk diam, duduk, dan berdoa. Dan pohon itu adalah pohon ara. Berarti pelajaran yang pertama apa? Ketika kita tahu bahwasannya Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya, kita tidak hanya diajak untuk diam ataupun ketakutan, tapi justru merenungkan hidup kita lebih dalam. Kita diajak untuk melihat apakah memang aku siap, apakah memang aku sudah melakukan sesuatu yang baik. Filsuf besar di zaman dulu, Aristoteles pernah mengatakan bahwa hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Jadi seakan-akan Aristoteles mengajak setiap orang untuk benar-benar melihat ke dalam dirinya sendiri. Apakah kita sebagai manusia itu sudah punya makna, sudah memberi makna lebih dari itu. Kemudian kita perhatikan di ayat yang ke-33. Yesus katakan di sini, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Seakan-akan manusia itu diibaratkan, diperumpamakan itu seperti hamba-hamba yang menunggu tuannya pulang. Jangan sampai kalau pas tuannya pulang, hamba itu, kita itu malah keturun atau ketiduran begitu. Kenapa? Karena sebagai hamba yang baik, yang dipercaya, yang diberi tanggung jawab, haruslah tetap siaga. Dan kalau kita berbicara tentang berjaga-jagalah, kira-kira apa sih yang ada dalam benak kita? Berjaga-jagalah. Ada kata terjaga, ada kata jaga. Tetapi kita harus yakin bahwa berjaga-jaga ini bukan hanya sekedar melek-melekan begitu ya. Bukan hanya sekedar menahan kantuk. Kenapa ketika saya memeriksa bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, ternyata agrupneo itu sendiri punya arti ya memang yang pertama to be sleepless ya. To be sleepless yang artinya itu kira-kira ya enggak tidur gitu. Keep awake, watch, yang memang melihat, yang memang tersadar, tapi juga di arti yang kedua, ada attentive di sana. Yang artinya apa? Yang berarti punya perhatian dan siap untuk, ya berarti bukan hanya sekedar diam dan menunggu, tetapi punya sikap yang siap dan
tahu apa yang harus dilakukan ketika ada sebuah momen terjadi, gitu kira-kira. Atentif, bukan hanya sekedar terjaga. Kalau kata Bang Haji Romai Rama itu kan begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Berjaga di sini bukan hanya sekedar melek saja, tapi atentif di sini. Ada sebuah kesiapan, ada sebuah sikap yang memang siap kalau suatu saat ada apa, suatu ketika ada sesuatu yang harus dilakukan. Paulo Coelho pernah mengatakan demikian. Life is always a matter of waiting for the right moment to act. Hidup itu kira-kira menunggu waktu yang tepat untuk berbuat sesuatu, begitu. Jadi memang hidup itu dipenuhi dengan sesuatu yang menunggu, bukan hanya sekedar menunggu dan diam, tapi menunggu untuk melakukan sesuatu di momen yang tepat, begitu. Saya menyarankan untuk setiap kita yang mungkin pergi ke Gramedia atau ke toko-toko buku lainnya, kalau lihat yang menulis adalah Paulo Coelho ini, silahkan boleh membeli bukunya. Bukunya sangat reflektif, sangat baik untuk dibaca, karena beliau juga merupakan spiritualis besar yang punya andil besar dalam tulisan-tulisan teologis yang juga dipelajari di dalam kuliah-kuliah teologi. Ada sebuah momen yang harus dimanfaatkan ketika momen itu datang. Jadi ketika kita menunggu Kristus datang untuk yang kedua kali, bukan hanya sekedar diam atau ketakutan, bukan untuk itu. Tapi ketika kita menunggu, kita percaya ada momen yang akan Kristus hadirkan, dan apakah kita menangkap momen itu atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Saya selalu percaya bahwasannya setiap hidup kita itu dipenuhi oleh momen, oleh kesempatan-kesempatan yang Tuhan hadirkan, tapi seringkali kesempatan itu tidak termanfaatkan dengan baik. Saya ingin bertanya kepada setiap kita, silahkan dijawab di rumah masing-masing. Apakah mengasihi sesama itu perlu? Ya, walaupun saya tidak mendengar, saya yakin, ya Pak, perlu Pak, amin. Ya. Apakah menolong orang itu perlu sebagai umat percaya? Iya, saya yakin jawabannya semua perlu. Nah, ini saya ingin bertanya. Saya ingin melihat sebuah gambar ini. Bayangkan kita tidak sedang ada dalam pandemi, gitu ya. Bayangkan ini kita sedang dalam kondisi yang biasa saja, kita bisa makan dimanapun kita berada, ya. Kita bisa mampir ke penyetan, ke lesehan kemanapun, begitu, tanpa harus ada virus. Bayangkan ini, saya mengajak kita membayangkan ya. Jadi jangan ambil piring terus kemudian ambil makan, enggak. Begini, bayangkan kalau kita seharian habis kerja keras, lalu kemudian kita sangat kelaparan, lalu kemudian kita masuk ke sebuah warung, gitu ya. Ya ini gambarnya ditampilkan supaya enggak ngantuk gitu. Ada sebuah warung dan kita masuk ke sana terus kita pesan ini ya, lalapan ono petene ya, kalau yang enggak suka pete ya enggak usah gitu ya. Sambelnya ketoknya mantap sekali ya, kita bayangkan. Lalu kemudian kita sudah cuci tangan, wah kita siap memakannya. Bayangkan ya, kita bayangkan berarti tangan kita kanan dan kiri berarti penuh dengan sambel gitu ya. Wah yang ini sama mitili ayamnya begitu, wah timunnya begitu. Ya saya juga sedikit lapar ini akhirnya. Tapi coba kita bayangkan, tiba-tiba di tengah-tengah kita sedang makan dengan sangat nikmat itu ya. Tiba-tiba ada orang masuk datang dengan membawa gitar jering ya begitu. Nah, dengan tanpa mendiskreditkan pengamen, karena saya waktu kuliah juga ngamen untuk bisa makan juga. Apakah Bapak Ibu akan berhenti makan untuk memberi sedikit saja rupiah kepada pengamen itu? Kira-kira jawabannya, nah ini saya nggak bisa dengar ini. Kira-kira memberi atau tidak? Tadi saya di awal katakan, apakah menolong itu perlu? Iya. Apakah mengasihi sesama itu perlu? Iya Pak. Tapi kalau dalam kondisi yang demikian, ayo kira-kira dikasih atau enggak? Ya enggak Pak, ribet Pak. Apalagi ibu-ibu begitu ya. Dompetnya ada di dalam tas, yang tasnya itu isinya kan, ibu-ibu kalau pergi kemana itu kan kayak pindahan rumah gitu ya. Enggak tahu isinya kayak tisu basah, tisu kering, isinya entah apa itu di dalam. Repot Pak, nanti kotor semua. Nah, yang saya mau katakan adalah, karena kesempatan untuk mencintai Kristus itu tidak datang ketika kita siap saja. Sebenarnya banyak kesempatan, tapi kita seakan-akan lagi makan Pak, lagi sibuk Pak. Kalau kayak begini lagi repot Pak. Gitu. Ya
Kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Kristus untuk berjaga-jaga tadi, ya enggak waktu pas yang enak saja. Kadang ketika kita repot, ketika tangan kita masih belepotan, kita masih ngurusi diri kita sendiri, tapi ternyata di situ ada sebuah kesempatan dan disitulah kita memanfaatkan kesempatan itu atau tidak. Dan sebagaimana tema kita, ruang perjumpaan yang berpengharapan, sebenarnya ruang itu sudah tersedia. Dan saya percaya setiap kita itu banyak punya ruang itu secara pribadi maupun keluarga bersama dengan jemaat. Contohnya tiba-tiba di malam hari, lagi capek-capeknya, udah mau tidur, sudah makan kenyang, sudah cuci tangan, cuci kaki, cuci muka gitu. Siap-siap sudah berdoa lalu kemudian mau tidur. Mau tidur ada suara red begitu. HP-nya muni gitu. Tiba-tiba ternyata telepon dari sahabat. Sahabat loh ini ya, teman dekat. Ini pas capek udah mau tidur ini. Kemudian orang itu pengen ngajak cerita, ayo kita mau melayani atau besok aja, atau kita akan melayani dengan setengah-setengah. Nah itu pertanyaan yang hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kenapa? Karena sekali lagi sebenarnya ruang perjumpaan untuk memanfaatkan itu tadi sebenarnya terbuka lebar. Tapi sayangnya datang pas di saat yang kadang kita enggak siap, kadang kita sedang lelah. Dan di situ kita diajak apakah memang kita hidup itu menghadirkan pengharapan bagi yang lain atau tidak. Kalau sekedar tadi ketika ilustrasi makan tadi sekedar sedikit sebentar saja cuci tangan yang tidak memakan lebih dari waktu dari 5 menit, 10 menit, tapi bisa membuat orang lain bahagia. Atau kita melayani telepon kira-kira 15 menit, 20 menit kalau sudah kita bisa melanjutkan istirahat lagi. Contoh-contoh seperti itu, apakah memang kita bisa berjaga-jaga? Bukan hanya menunggu tanpa arti, tanpa makna, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita percaya bahwasannya ketika kita menantikan kelahiran Sang Kristus, ketika kita juga menantikan kedatangannya yang kedua, kita percaya bahwa sebenarnya dalam setiap kehidupan kita secara pribadi, Tuhan hadir melalui orang-orang itu. Tuhan hadir melalui orang-orang yang memang Tuhan hadirkan untuk bisa berjumpa dengan kita. Menghadirkan ruang untuk bisa menghadirkan harapan. Nah, sebagai jemaat, bagian jemaat dari Jemaat GKI Klasis Bojonegoro, sebenarnya kita juga punya ruang perjumpaan yang satu, yang tunggal begitu. Salah satunya apa? Resapi, yakni renungan singkat pemelihara iman. Apakah Bapak Ibu nonton ini, menyaksikan ini setiap hari? Ini ada setiap pagi begitu. Dan yang melayani adalah hamba-hamba Tuhan yang dari GKI Klasis Bojonegoro sendiri. Saya mau tanya kira-kira, nah ini kan masa pandemi ini kan kita menggunakan HP itu lebih banyak dari biasanya. Satu hari itu dapat renungan berapa ayo? Yang video-video dapat berapa? 5 lebih? Saya dapat cerita ibu saya itu bisa, ibu saya orang Boyolali asli. Ibu saya itu kalau satu hari itu bisa nonton renungan gitu ya. Merenungkan firman Tuhan melalui aplikasi-aplikasi itu bisa 5-6 kali. Gitu. Apakah memang mendengarkan firman Tuhan melalui renungan-renungan digital itu salah? Tidak. Saya katakan tidak salah. Akan tetapi kita harus tahu bahwa kita juga punya porsi sebenarnya. Dan kita sebagai bagian dari Klasis Bojonegoro, kita sudah disediakan ini, marilah kita manfaatkan dengan baik. Kenapa? Kalau kita perhatikan, kita itu sebenarnya punya porsi. Bayangkan kalau sebuah gelas diisi, cuma ya bagian yang paling sedikit itu yang enggak pas gitu ya, kurang pas. Tapi kalau diisi setengah yang enggak pas, kalau diisi terlalu penuh bahkan luber-luber yang enggak pas. Kenapa? Loh Pak, firman Tuhan itu kan perlu Pak, sangat perlu mendengarkan firman Tuhan. Iya, kalau kita setiap hari hanya mendengarkan tanpa praktek ya apa fungsi firman Tuhan itu sendiri akhirnya. Kalau kita hanya selalu bisa terkesima dengan khotbah-khotbah yang luar biasa, sehingga kita bisa, khotbah apik, khotbah mantep, kita menikmati tanpa akhirnya kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan hadirkan. Ya akhirnya untuk apa firman tadi? Hanya sekedar menguatkan kita dari dalam, tapi output kita tidak ada. Nah marilah kita di masa-masa penantian ini kita tetap menantikan kedatangan Kristus dengan
manfaatkan ruang-ruang yang memang Tuhan hadirkan. Dan kita bisa ciptakan ruang itu sendiri ketika kita bisa melihat kepada kanan kiri kita. Nah, saya ingin cerita satu gambar ini. Saya tahu saya bisa menceritakan gambar ini karena istri saya orang Manokwari, orang Papua gitu. Ini Jokowi waktu datang di Pegunungan Arfak di Manokwari, Papua Barat. Yang saya dapat cerita, penyambutannya itu luar biasa. Tarian-tarian asli dari Pegunungan Arfak, dari suku yang ada di gunung itu. Kenapa saya pernah ke sana? Saya menempuh waktu itu berangkat jam 3 subuh sampai rumah lagi jam 11 malam hanya untuk naik turun dengan mobil gitu, kita bisa bayangkan. Jokowi ke sana dan penyambutannya sungguh luar biasa. Kalau kita juga bayangkan tidak ke sebuah tempat, lalu kemudian ada kabar kalau Pak Jokowi mau datang ke GKI Wiyung gitu, kira-kira gimana gitu. Kita mungkin akan, lantai ini akan kita pel, wah belum bersih nih, wah apa langsung kita persiapkan dengan segala macam, bahkan mungkin akan ada red carpet mungkin gitu, ada pengamanan di mana-mana gitu. Luar biasa sekali ya. Itu kalau kita bayangkan presidennya datang. Tetapi kalau kita bayangkan Tuhan yang datang, apakah kita juga akan mempersiapkan dengan sedemikian spektakuler? Nah, ini pertanyaan yang bisa menjawab hanya kita. Kalau memang kita ingin menggelari Kristus datang itu dengan red carpet, dalam artian kita memberikan penghormatan sebesar-besarnya, cara melakukan yang paling tepat adalah memanfaatkan kesempatan yang Tuhan hadirkan, yang sekali lagi bisa jadi datang yang di saat ketika kita sedang sibuk dan lelah. Akan tetapi apakah kita mau menanti dengan berjaga-jaga? Apakah kita mau menantikan kedatangannya dengan melakukan yang terbaik? Disitulah sikap kita bisa menunjukkan kesiapan kita untuk menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Selamat menanti sambil memanfaatkan ruang-ruang itu, memanfaatkan kesempatan itu. Kiranya Kristus yang memampukan kita untuk bisa menjalani itu semua. Selamat memasuki Advent yang pertama, selamat berharap dan menanti. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja ekumenis dan dengan mengingat pada baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah bersama-sama kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan yang kami tunggu dan kami nanti-nantikan kelahiran-Mu yang akan kami rayakan dalam perayaan Natal. Dan juga Engkau yang kami tunggu-tunggu, yang kami nantikan, yang kami harapkan atas kedatangan-Mu yang kedua kali di muka bumi ini ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ketika di Advent yang pertama ini Tuhan kembali perjumpakan kami. Tuhan kembali boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama memasuki masa penantian ini. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh memanfaatkan setiap momen dan kesempatan yang memang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak menyia-nyiakan sesuatu yang memang Tuhan sengaja hadirkan untuk boleh menguatkan kami. Ajar kami untuk tidak melewatkan itu semua ya Tuhan. Meskipun kami sendiri, hidup kami pun dipenuhi dengan kesibukan, kelelahan, bahkan sesuatu yang mungkin mengakibatkan kami tak punya waktu untuk memberi diri bagi-Mu ataupun bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya di tengah-tengah kondisi yang terbatas ini, kami masih bisa berkarya. Memang sebagai gereja, sebagai keluarga dan pribadi, memang kami menjadi orang-orang yang terdampak, baik secara relasi, baik secara perekonomian, akan tetapi jangan biarkan hanya kami terdampak, tetapi mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi sekitar kami, dengan segala cara yang terbatas ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses yang terus dilakukan, upaya-upaya yang terus dilakukan untuk boleh menanggulangi virus COVID-19 ini.
dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, siapapun kami dalam bidang kami, pemerintah, tenaga medis, lembaga-lembaga sosial, ataupun kami sebagai masyarakat sipil dan juga gereja Tuhan. Ajar kami bersatu padu untuk menaati segala protokol kesehatan dan juga melakukan apapun yang menjadi anjuran pemerintah untuk boleh bersama-sama melawan ini semua. Karena dari situlah kami boleh mengerjakan apa yang kami doakan dan kami mendoakan apa yang kami kerjakan. Dan itu semua kembali kepada kuasa Tuhan yang merahmati kami semuanya. Berkatilah kami ya Tuhan, Jemaat GKI Wiyung yang juga kami percaya ada dalam lindungan kuasa Tuhan dimanapun kami berada. Meskipun kami juga menghadapi banyak sekali problem dan juga isu-isu kehidupan kami dan juga bersama dengan keluarga. Tetapi kami percaya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Akan tetapi kami memiliki Engkau yang senantiasa mencintai kami dengan tiada terbatas. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ada beberapa wartalisan. Wartalisan 29 November 2020. Yang pertama ada kumbang besar yang akan diadakan pada hari Kamis 3 Desember 2020 pukul 7 malam dengan tema melayani dengan penuh sukacita, dibawakan oleh Penatua Fajar Junianto. Doa pagi Sabtu 5 Desember 2020 pukul 5 pagi dipimpin oleh Ibu Yung Minglan. Ibadah Minggu pada hari Minggu 6 Desember 2020 Advent yang kedua pukul 8 pagi dibawakan oleh Penatua Fajar Junianto dengan tema waktunya sudah genap. Baptisan Kudus Anak. Baptisan Kudus Anak akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan anaknya dapat mengambil formulir permohonan baptisan kudus anak di kantor gereja pada jam kerja dan dikumpulkan kembali pada paling lambat 29 November 2020. Dalam persidangan majelis jemaat pada hari Jumat 20 November 2020,
telah ditetapkan nama-nama calon penatua GKI Wiyung Royal Residence sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Joko Prihanto, alamat Gria Kebraun Utara 4 AP nomor 5. Yang kedua, Ibu Lani Wistoro Hajo, Jalan Taman Pondok Indah I22. Apabila dalam jangka waktu 3 kali hari Minggu sejak diwartakan, yaitu tanggal 29 November, 6 Desember, dan 13 Desember 2020, tidak ada surat keberatan yang sah masuk dari anggota jemaat, maka para calon penatua tersebut akan diteguhkan pada Minggu 22 Desember 2020. Periode pelayanan penatua mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Nama-nama panitia Natal dan anggaran Natal 2020. Kreasi dekorasi Natal. Panitia Natal mengajak jemaat berpartisipasi membuat ornamen dekorasi Natal 2020 dengan kreasi sendiri. Boleh menggunakan bahan apapun dan model apapun. Tidak ada batasan ukuran dan jumlah ornamen yang akan dibuat. Panitia menyediakan bahan dasar ornamen. Bagi jemaat yang memerlukannya dapat diambil di gereja mulai Senin 23 November sampai dengan 30 November 2020. Hasil kreasi jemaat, boleh individu ataupun keluarga, ditunggu selambat-lambatnya Selasa 8 Desember 2020. Hasil kreasi jemaat diberi nama dan akan dipasang sebagai ornamen Natal di GKI Wiyung Royal Residence serta akan ditayangkan di warta gereja. Saat Youth Camp 2020 akan diadakan Senin sampai Rabu 28 sampai 30 Desember 2020 dengan tema Our Journey with God, Discerning of the Will of God through the Pentateuch. Pendaftaran dimulai 9 November sampai 20 Desember 2020. Batas usia 15 sampai 22 tahun. Dilaksanakan secara online menggunakan Zoom. Gerakan kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang berbeban dapat menghubungi Bapak Uri. Jemaat dapat tetap berkomunikasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui berangkas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai pukul 6 sore. Transfer ke BCA atas nama GKI Wiyung. Ayat yang melandasi persembahan kita ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. PKJ 146 ayat 1 dan 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari jemaat diundang bangkit berdiri. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin
siapakah kami sesungguhnya di hadapan-Mu, sampai Engkau melayakkan kami datang kepadamu. Hidup kami yang penuh dengan dosa ini masih diperkenankan oleh-Mu untuk boleh beribadah. Sungguh Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Begitu banyak berkat yang Tuhan sudah beri dan masih akan selalu memberi kami. Bapak, kami sangat berterima kasih padamu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat iman kami mulai luntur. Kasih-Mu dan penyertaan-Mu selalu nyata dalam segala aspek kehidupan. Bapak, syukur kami tidak terkira ketika kami diizinkan untuk membawa persembahan kami kepadamu, yang memang asalnya daripadamu. Terimalah ya Tuhan, pakailah dan kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Tolonglah kami untuk lebih mengingat kebaikan-Mu, dan selalu mau dengan rela memberikan baik waktu, tenaga, uang, dan terutama hati kami. Inilah syukur kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dimulai dari Advent yang pertama ini, Tuhan menghendaki kita untuk tetap mempersiapkan hati kita. Mari kita sambut Mesias, Sang Juru Selamat. PKJ 60 ayat 1 dan 4. Rumah manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat zamannya. Di masa suci ini, ku mohon padamu, ya Yesus Kau sendiri, siapkan diriku. Hatiku ubahlah, jadikanlah palungan tempatku mengagungkan nama-Mu selamanya. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Maranatha.